Sore itu, di sebuah pesta pernikahan mewah yang dipenuhi tawa dan keanggunan, suasana tiba-tiba membeku. Semua mata tertuju pada seorang pria lusuh yang melangkah masuk, penampilan compang-campingnya menjadi bahan ejekan dan cibiran. Ia tak membalas, hanya tersenyum tipis, sorot matanya yang tajam tertuju pada sang pengantin wanita, mantan kekasihnya. Tak ada yang tahu, di balik penampilan gembel itu, ia adalah seorang agen rahasia, kunci dari sebuah operasi besar yang akan membongkar kebusukan sang pengantin pria di hari pernikahannya sendiri. Ini bukan sekadar kisah balas dendam, ini adalah cerita tentang kebenaran yang datang dalam wujud paling tak terduga, di momen paling krusial. Gedung pernikahan di jantung kota sore itu bergemuruh dengan tawa dan sorak-sorai. Wangi bunga sedap malam dan masakan mewah berbaur di udara, seolah mencoba menutupi segala kepalsuan yang mungkin ada. Dewi, sang pengantin wanita, anggun dalam gaun putihnya, bersanding dengan Bimo, seorang polisi berpangkat inspektur 1 yang gagah. Mereka adalah simbol kesuksesan, sebuah pasangan idaman yang dibangun di atas fondasi kemapanan dan janji masa depan yang terjamin. Namun, kebahagiaan mereka adalah bayangan semu yang akan segera pecah. Di tengah hiruk-pikuk perayaan, pintu utama gedung terbuka perlahan, membiarkan masuk sosok yang kontras secara mencolok. Jaka, dengan rambut panjang dan kusut, pakaian compang-camping, dan kaki telanjang yang kotor, melangkah masuk. Sebuah tas kain usang tergantung di bahunya, satu-satunya harta yang ia miliki. Segera, bisikan-bisikan jijik dan tawa mengejek memenuhi ruangan. "Siapa itu?" desis seorang wanita, menutup hidungnya seolah Jaka adalah wabah. Bimo, melihat istrinya menegam, menoleh ke arah pria lusuh itu, matanya menyipit penuh amarah. "Hei, gelandangan. Apa yang kau lakukan di sini? Kau mengotori tempat suci ini," teriak Bimo, suaranya menggelegar. Dua orang polisi, sahabat Bimo, segera mendekati Jaka, mendorongnya hingga hampir terjatuh. Namun Jaka tidak membalas. Ia hanya tersenyum tipis, tatapannya lekat pada Dewi di pelaminan. Wajah Dewi seketika memucat, menyadari bahwa bayangan masa lalu yang ia kubur dalam-dalam kini berdiri nyata di hadapannya. Jaka, pria yang dulu ia cintai, yang dulu ia tinggalkan karena dianggap tidak punya masa depan. Cinta mereka kandas saat Dewi memilih stabilitas dan status yang ditawarkan Bimo. Jaka hanyalah pengangguran, seorang pekerja serabutan tanpa tujuan. Ironisnya, kini ia kembali. Bukan untuk mengemis cinta, melainkan untuk sebuah tujuan yang jauh lebih besar, sebuah kejutan yang akan mengguncang semua kebohongan. Jaka bangkit perlahan dari lantai, menahan rasa sakit di perutnya setelah tendangan brutal dari Bimo. Bajunya kini semakin kotor, namun ketenangan di wajahnya tidak goyah. Matanya yang tajam memancarkan luka lama yang kini terbuka kembali, tetapi juga sebuah tekad yang tak tergoyahkan. Para tamu undangan sibuk merekam adegan itu, menganggapnya sebagai hiburan langka, seorang gelandangan dipermalukan di pesta mewah. Bimo kembali ke pelaminan dengan langkah penuh kemenangan, seolah ia baru saja memenangkan perang kecil. "Maaf ya, para tamu, ada sedikit gangguan dari masa lalu istri saya," katanya, memancing tawa kecil. Dewi menunduk, pipinya memerah, antara malu dan amarah. Dalam hatinya berkecamuk rasa bersalah dan kesombongan. Dulu, ia pernah berharap pada Jaka, namun, realisme, membuatnya memilih Bimo. "Andai saja dulu kau tidak menyia-nyiakan cintaku," batin Dewi, seolah Jakalah yang bersalah. Sementara itu, seorang polisi berbisik pada Bimo, memastikan bahwa Jaka memang bukan tamu undangan, kayaknya dia benar-benar gelandangan. Bimo mengangguk, "Bagus, pastikan dia tidak masuk lagi. Kalau perlu, lempar keluar." Namun, di sudut ruangan, Jaka hanya duduk tenang, membuka botol air dari tas lusuhnya. Sorot matanya tak pernah lepas dari para polisi yang bergerombol di dekat pelaminan. Diam-diam, ia menghafal setiap wajah mereka, setiap gerak-gerik, detail yang telah ia kumpulkan selama berminggu-minggu. Di luar gedung, sebuah motor ojek daring berhenti di balik pepohonan. Pengemudinya, seorang pria menyamar, berbicara melalui alat komunikasi tersembunyi. Target utama ada di lokasi. Semua personel siaga. Tunggu aba-aba dari intel dalam gedung. Intel itu adalah Jaka. Di balik penyamarannya yang kotor,
Jaka adalah kunci dari sebuah operasi senyap untuk membongkar jaringan korupsi besar dalam tubuh kepolisian, sebuah jaringan yang memeras masyarakat dan disokong oleh atasan mereka. Bimo, sang pengantin pria, adalah salah satu dalangnya. Hari ini adalah hari pengungkapan itu, dan Jaka memilih untuk menghadirinya, meskipun harus membayar dengan harga yang mahal, dipermalukan oleh wanita yang pernah ia cintai. Jaka terus duduk diam di sudut ruangan. Tangan kanannya menggenggam botol air mineral, sementara tangan kirinya, tersembunyi di bawah meja, bergerak pelan. Sebuah tombol kecil di balik sabuk kainnya ditekan 3 kali pendek, sinyal rahasia. Di luar, pria penyamar ojek daring menerima kode itu. Kode 3 aktif. Siap masuk 1 jam dari sinyal, ucapnya cepat melalui alat komunikasi. Waktu terus berjalan, dan di dalam gedung, pesta pernikahan tetap berlangsung dengan tawa dan musik yang mengalun. Tak seorang pun curiga bahwa dalam 1 jam ke depan, perayaan ini akan berubah menjadi arena penyergapan. Di pelaminan, Bimo tertawa lepas bersama rekan-rekannya sesama polisi. Akhirnya kau menikah juga, Mo. Tinggal tunggu naik jabatan, kata seorang rekan, menepuk bahu Bimo. Gampang itu. Yang penting setoran lancar, beres semua urusan, jawab Bimo bangga, melirik penuh rahasia. Jaka mendengar percakapan itu dari kejauhan. Telinganya yang tajam menangkap setiap kata. Ia menunduk, pura-pura minum air, namun matanya sibuk memetakan posisi para tersangka. 5 polisi di sisi kiri pelaminan, 2 dekat pintu keluar, dan Bimo sebagai pusat jaringannya. Tiba-tiba, seorang pria tua berpakaian sederhana menghampiri meja Jaka. Boleh duduk di sini, nak? Tanyanya pelan. Jaka mengangguk, dan mata mereka bertemu sejenak. Sebuah kedipan mata dari pria tua itu, sebuah sinyal bahwa ia bukanlah tamu biasa, melainkan atasan Jaka dalam operasi ini, menyamar sebagai tamu dari pihak catering. Semua sesuai rencana, bisiknya lirih. Tetap di tempatmu. Kami akan masuk dari 2 sisi. Pastikan sinyal terakhir diberikan tepat waktu. Jaka mengangguk pelan. Siap. 35 menit lagi. Sementara itu, Dewi mulai gelisah. Entah mengapa, dadanya terasa sesak. Ia memandang Jaka dari kejauhan. Ada sesuatu yang tidak biasa dari pria itu, tatapannya terlalu fokus, tubuhnya terlalu siap. Ia mulai mengingat Jaka yang dulu, pendiam, sabar, namun sekali memiliki tujuan, tak ada yang bisa menghentikannya. Apa mungkin, batinnya, pikiran buruk mulai merayapi. Bimo melihat gelagat istrinya dan mencubit pelan lengannya. Hei, melamun terus. Senyum dong, jangan bikin malu. Dewi tersenyum paksa, namun hatinya makin tak tenang. Jaka kemudian berdiri, berjalan perlahan ke meja hidangan, pura-pura mengambil nasi. Matanya menyapu ruangan, memastikan semua titik strategis siap untuk digerebek. Hanya menunggu 1 kode terakhir darinya. Pesta penuh tawa, namun di dalamnya tersembunyi perang senyap yang tak diketahui siapapun, dan waktu terus berjalan. 20 menit tersisa. Jaka kembali duduk. Dari balik lengan bajunya yang sobek, tampak sekilas jam kecil yang menempel di kulit pergelangan tangannya. Detik demi detik berlalu, waktu penyergapan makin dekat, dan ketegangan mulai terasa. Seorang pria muda berpakaian batik, yang tampak seperti adik ipar Bimo, memperhatikan Jaka dengan wajah mencurigakan. Ia mendekati salah satu polisi yang berjaga di dekat pelaminan. Gelandangan itu masih di dalam. Tidak salah, tidak ada yang mengusirnya. Polisi itu menoleh. Sudah diberi peringatan. Dia juga tidak membuat ribut lagi. Tapi gerak-geriknya aneh, seperti sedang mengawasi orang, gumam adik ipar Bimo. Polisi itu menoleh kembali ke arah Jaka. Dari jauh, pria lusuh itu memang tampak biasa, namun ada sesuatu yang tak biasa dari cara dia duduk, cara dia menatap, bahkan cara dia memegang botol air. Bimo yang mendengar percakapan itu, segera bangkit dan berjalan ke arah Jaka. Dengan gaya arogan dan menghina, ia mendekatkan wajahnya. Masih betah di sini, gelandangan? Jaka tidak menoleh, hanya memandangi nasi di piringnya. Apa kau merasa terganggu dengan kehadiran orang miskin? Jawabnya tenang. Bimo terkekeh, lalu bersuara keras agar para tamu mendengar. Tidak terganggu sih, cuma jijik saja.
Ini pernikahan bukan tempat sampah. Beberapa orang tertawa, entah karena lucu atau hanya ikut arus. Namun Dewi di pelaminan mulai gelisah. Ia berdiri perlahan dan berjalan mendekat, menarik perhatian semua mata. Cukup, Mas. Biarkan saja dia duduk. Dia tidak mengganggu siapa-siapa. Bimo menoleh dengan tatapan kesal. Dia mantanmu, kan? Makanya kau masih peduli, ya? Dewi tak menjawab, hanya berdiri kaku, di antara keinginan menjauhkan diri dari masa lalu dan dorongan untuk melindungi seseorang yang pernah begitu berarti. Jaka menatapnya sekilas, tanpa senyum, hanya sorot mata yang dalam. Ia kemudian berujar lirih, cukup terdengar oleh Dewi dan Bimo. Kadang, sesuatu yang terlihat menjijikkan justru sedang menjaga kalian dari kehancuran. Bimo mendengus. Omongan apa itu? Sudah, minggir sana. Ia menyentak tangan Dewi dan menariknya kembali ke pelaminan. 15 menit tersisa. Di luar gedung, 2 mobil minibus hitam sudah terparkir. 6 orang berpakaian preman memeriksa senjata kecil mereka, mata mereka tertuju ke layar kecil yang menunjukkan denah gedung. 10 menit tersisa. 2 polisi yang curiga mulai berjalan perlahan ke arah meja Jaka. Salah satunya berbicara melalui alat komunikasi kecil yang tersembunyi di kerah bajunya. Target mencurigakan mendekat untuk pemeriksaan. Jaka yang sedang menunduk menatap jam kecil di balik bajunya. Waktu tinggal sebentar lagi. Ia harus tetap tenang, tidak boleh memicu konflik sebelum kode terakhir keluar. Salah satu polisi menyentuh bahu Jaka. Hei, bangun kau. Ikut kami sebentar. Jaka menoleh pelan. Ada masalah? Ya, kau tidak bisa di sini. Kami harus periksa tas dan cek identitas. Ikuti kami. Jaka menatap tajam kedua polisi itu. Apa aku terlihat mengancam? Aku hanya duduk. Makan makanan yang tersisa tanpa mengganggu siapapun. Jangan banyak alasan. Kau ikut sekarang atau kami paksa. Pria tua yang duduk tak jauh dari situ langsung berdiri. Maaf, saya yang mengundang dia. Dia kerabat saya. Ada masalah? Kedua polisi menatap tajam ke arah pria tua itu. Anda siapa? Tamu keluarga mempelai wanita, jawabnya santai, menunjukkan undangan dari sakunya. Perdebatan kecil itu menarik perhatian Bimo yang langsung berdiri dan berteriak dari pelaminan. Usir gelandangan itu sekarang juga. Dia membuat ribut. Suasana menjadi gaduh. Para tamu menoleh ke arah keributan di pojok ruangan. Dewi tampak makin gelisah, dadanya sesak, hatinya tak karuan. Jaka berdiri pelan, wajahnya tetap tenang. Baik, kalau kalian ingin aku pergi, aku akan pergi. Namun di saat yang sama, sebuah suara dari pengeras suara terdengar. Mohon perhatian. Kepada Inspektur 1 Bimo dan anggota kepolisian yang bertugas, mohon bersiap di luar. Ada kendaraan dinas yang perlu dikonfirmasi. Bimo menoleh ke arah pintu, bingung. Kendaraan dinas? Siapa yang menyuruh? Suara dari pengeras kembali berbunyi, kendaraan sedang dipantau karena laporan adanya plat palsu. Mohon diperiksa segera. Beberapa polisi langsung bergerak keluar. Begitu mereka keluar dari pintu utama, 2 mobil hitam yang terparkir langsung membuka pintu. 6 orang berpakaian preman keluar cepat. Semua diam. Operasi resmi, jangan bergerak. Teriakan itu menggema hingga ke dalam gedung. Para tamu panik. Bimo melangkah maju, kebingungan. Apa-apaan ini? Siapa kalian? Tiba-tiba, suara peluit panjang terdengar dari dalam ruangan. Semua mata menoleh. Jaka berdiri di tengah aula, menatap langsung ke arah Bimo. Ia merogoh ke dalam tas lusuhnya, lalu mengeluarkan sebuah lencana perak bertuliskan Satuan Khusus Komando Pasukan Khusus. Suara Jaka terdengar lantang dan jelas. Letnan 2 Jaka, Satuan Intel Kopassus. Hari ini kalian semua dinyatakan tersangka atas kasus korupsi hasil tilang dan pemerasan masyarakat sipil. Inspektur 1 Bimo, Anda ditangkap. Semua terdiam. Tak ada yang bergerak. Bimo membeku. Dewi menatap mantan kekasihnya dengan napas tercekik. Polisi yang tadi menendang Jaka langsung mematung. Semua yang tadi menertawakan Jaka kini menunduk. 1 jam sudah berlalu,
dan waktu itu cukup untuk membalikkan segalanya. Bimo mencoba mundur. Tunggu dulu. Saya bisa menjelaskan ini semua. Jaka menatap tajam. Jelaskan di pengadilan. Di sana, rakyat akan mendengar betapa kotornya kalian mempermainkan hukum. Dua petugas langsung memborgol tangan Bimo di hadapan ratusan tamu undangan. Dewi berdiri lemas. Kenapa? Kenapa kamu tidak pernah cerita siapa kamu sebenarnya? Jaka menatapnya singkat. Karena aku tidak butuh pengakuan. Tugasku bukan untuk membuktikan diri, tapi memastikan keadilan ditegakkan. Dewi berbisik lirih, aku salah memilih. Jaka mengangguk. Ya, tapi bukan karena aku lebih tinggi sekarang, tapi karena kamu memilih berdasarkan apa yang kamu lihat, bukan siapa aku sebenarnya. Pria tua itu kini berdiri di tengah ruangan, mengangkat mikrofon. Dengan ini, operasi penyamaran yang sudah berlangsung 3 bulan secara resmi dinyatakan berhasil. Kepada seluruh personel, evakuasi target dan tutup lokasi. Satu persatu polisi yang terlibat diborgol dan digiring keluar. Para tamu hanya bisa memandang dengan wajah syok. Jaka melangkah keluar dari gedung dengan tenang, meninggalkan bayang-bayang masa lalu, luka lama, dan cinta yang kandas karena keserakahan. Bimo, sang perwira yang tadinya gagah, kini tersungkur, terkalahkan oleh kejujuran yang dibalut dalam kesederhanaan. Namun, kejutan tidak berhenti di situ. Di bangku pelaminan, Dini tertunduk menahan air matanya, sementara di sampingnya, Jaya menatap tamu dengan senyum palsu. Badai lain ternyata juga mengintai mereka. Seketika, suara langkah kaki tergesa membuat seisi ruangan menoleh. Seorang pria berbaju dinas TNI masuk dengan langkah pasti, di belakangnya 3 anggota TNI lainnya. Itu Reza. Dini, ucap Reza dengan suara berat, menatap langsung ke pelaminan. Benarkah kamu ingin menikah dengannya karena cinta, atau hanya karena kamu tidak pernah percaya bahwa aku bisa menjadi sesuatu dalam hidupmu? Air mata Dini pecah. Ia menatap Reza, pandangan penuh sesal dan cinta yang belum mati. Aku tidak tahu harus berkata apa, Reza. Aku hanya takut hidup susah bersamamu, takut tidak ada masa depan. Reza menghela napas, lalu menoleh pada komandan yang memberi anggukan tipis. Namun di luar dugaan, Dini bangkit dari kursi pelaminan, melepaskan hiasan kepalanya, dan berlari ke arah Reza. Aku salah, ucapnya, menggenggam tangan Reza. Kalau kamu masih bersedia, ajak aku pergi dari sini. Aku siap hidup susah asal bersamamu. Reza menatapnya, wajah kerasnya melunak. Kalau begitu, kita mulai dari nol, tapi bukan di pelaminan palsu seperti ini. Dini dan Reza pun berjalan keluar, diiringi tatapan haru. Jaya hanya bisa duduk terpaku, menyadari bahwa uang dan jabatan tidak bisa membeli cinta sejati, atau menutupi kehancuran yang telah ditabur. Di akhir cerita, kita melihat kebenaran akhirnya terungkap, meninggalkan sang pengantin pria terhina dan sang mantan kekasih dengan penyesalan mendalam atas pilihan hidupnya. Kisah ini mengajarkan kita sebuah pelajaran krusial, jangan pernah menilai seseorang dari luarnya saja. Pilihan yang didasari oleh materi dan keserakahan hanya akan membawa pada kehancuran. Sebaliknya, kesederhanaan yang tulus dan kejujuran akan selalu menjadi kekuatan yang sejati.